Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban tugas akuntansi lanjutan minggu ke-6 saya. Baik, saya mulai dari nomor E6-10, Inventory Items of Parent Capitalized by Subsidiary. Jadi, Pop Industries memproduksi alat berat untuk konstruksi dan penggalian. Pada tanggal 3 Januari 2016, Pop menjual peralatan yang berharga $360.000 kepada anak perusahaannya dengan kepemilikan 60%, yaitu Sun Corporation. Dengan harga standar Pop, yaitu 2 kali lipat dari harganya. Sun kemudian mendepresiasi peralatan selama 6 tahun dengan metode garis lurus dan tidak ada salvage value. Kita yang pertama itu diminta untuk menentukan net amount di mana peralatan ini akan dimasukkan ke dalam neraca konsolidasian untuk Pop Industries dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017. Seperti biasa ya teman-teman, kita melakukan penghitungan awal untuk menentukan unrealized profit pada tanggal 3 Januari dengan mengurangkan transfer price dengan cost-nya. Transfer price sesuai yang ada di soal itu adalah 2 kali dari cost-nya, yang sejumlah 360.000, sehingga apabila 360.000 itu dikali 2 menghasilkan $720.000. Setelah itu, kita kurangkan saja dengan cost-nya, yaitu 360.000, sehingga unrealized profit pada 3 Januari adalah 360.000. Nah, karena equipment-nya itu memiliki nilai ekonomis 6 tahun, dan penghitungan depresiasinya itu menggunakan metode garis lurus, sehingga kita bagi saja ya teman-teman, sehingga depresiasinya dalam hal ini dianggap sebagai unrealized profit dari sudut pandang si perusahaan Pop, adalah $60.000 per tahun. Next adalah kita mencari net amount equipment untuk tanggal 31 Desember 2016 adalah dengan mengurangi saja nilai equipment yang diambil dari biaya entitas konsolidasian sebesar $360.000 dengan depresiasinya yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar $60.000, sehingga hasilnya adalah $300.000. Itu untuk tahun 2016. Nah, untuk 2017, karena ini 2016-nya adalah 300.000, maka 300.000 ini adalah menjadi net beginning equipment untuk tahun 2017. Jadi ini di sini ada $300.000, kemudian kita kurangi lagi dengan depresiasinya yang sudah kita hitung sebelumnya, 60.000, sehingga equipment pada tahun 2017 adalah sebesar $240.000. Kita berlanjut ke nomor 2, kita diminta untuk mempersiapkan consolidation work paper entries terkait dengan penjualan antar perusahaan yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan Pop dan Sun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017. Yang pertama, jurnal yang kita buat ini untuk mengeliminasi penjualan inventory antar perusahaan dan mengembalikan nilai equipment-nya pada nilai awal, pada harga awal, serta kita mengeliminasi depresiasinya. Sehingga di sini, di sisi debit ada sales sebesar $720.000, kemudian di sisi kreditnya ada COGS sebesar $360.000, kemudian ada equipment sebesar $300.000, kemudian ada depreciation expense sebesar $60.000. Ini angka-angkanya seperti tadi yang sudah kita hitung di penghitungan sebelumnya. Next, untuk jurnal kedua, kita buat untuk mengeliminasi unrealized profit dari akun equipment dan depresiasi untuk tahun yang berjalan. Selain itu, jurnalnya itu digunakan juga untuk menyusun transaksi reciprocal investment account dan akun beginning of the period untuk ekuitas anak perusahaan. Sehingga di sini, di sisi debit, ada investment in Sun sebesar $300.000, dan ini itu untuk kontra account-nya. Untuk kontra account sisi kredit yaitu equipment sebesar $240.000 dan depreciation expense sebesar $60.000. Nah, kita beralih ke nomor 6 strip 11.
Berikut ini adalah data pendapatan milik PAM Corporation dan Sun Corporation yang merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan 80% untuk tahun 2016 hingga 2019. Ini dalam satuan ribuan ya teman-teman. Jadi PAM mengakuisisi saham di Sun pada tanggal 1 Januari 2016 seharga $40.000, lebih rendah daripada nilai bukunya. $40.000 ini kemudian dialokasikan untuk pengurangan aset pabrik dengan sisa masa manfaat 10 tahun. Lalu pada tanggal 1 Juli 2016, Sun menjual tanah seharga $25.000 kepada PAM dengan harga $30.000. Tanah itu dijual kembali oleh PAM dengan harga $35.000 pada tahun 2019. Kemudian PAM menjual mesin ke Sun seharga $100.000 pada tanggal 2 Januari 2017. Mesin ini memiliki nilai buku $75.000 pada saat penjualan dan sedang disusutkan oleh Sun dengan tarif $20.000 per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2018, PAM di persediaan termasuk 8.000 laba yang belum direalisasi atas merchandise yang diperoleh dari Sun selama 2018. Merchandise ini dijual oleh PAM pada tahun 2019. Nah, ini kita diminta untuk menyusun schedule untuk menghitung laba bersih konsolidasi PAM Corporation dan entitas anak untuk tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi yang pertama di sini, di atas sini tuh ada pendapatan yang sudah ditotal antara milik PAM dan milik Sun. Sehingga di sini untuk tahun 2016 ada 260.000, yaitu didapatkan dari 200 ditambah 60, kemudian ada 220 untuk 2017 yang didapatkan dari 150 ditambah 70, kemudian 2018 ada 120 yang didapatkan dari 40 ditambah 80.000, dan tahun 2019 itu ada 210 yang didapatkan dari 120 ditambah 90.000. Kemudian kita tambahkan nilai amortisasi pada selisih minus pengakuan plan aset sebesar 40.000. Namun kita harus mengingat kalau 40.000 ini masih merupakan kepemilikan perusahaan induk, sehingga totalnya adalah 50.000 yang didapatkan dari 40.000 dibagi 80%, sehingga ketemulah 50.000, kemudian dibagi dengan nilai ekonomisnya 10 tahun, sehingga menghasilkan angka 5.000 untuk per tahunnya, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Next, langsung ada unrealized gain online, karena pada tahun 2016 Sun itu menjual tanah seharga 25.000 pada PAM seharga 30.000, sehingga gainnya itu sebesar 5.000. Namun itu di sini kita kurung karena transaksi itu adalah transaksi antar perusahaan gitu. Nah, di 2019 ini karena PAM berhasil menjual ke pihak luar, sehingga 5.000 dari 35.000 dikurangi 30.000 itu menambahkan net income-nya, karena itu adalah transaksi dengan pihak luar. Nah, next ada unrealized gain on machinery sebesar 25.000 yang didapatkan dari penjualan saham sebesar 100.000 untuk mesin yang memiliki nilai buku itu 75.000. Nah, diingat lagi karena transaksi ini adalah transaksi antar perusahaan, sehingga di sini itu dikurung. Next, itu ada piecemeal recognition on gain on machinery sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini didapatkan dari mana sih? Nah, kalau di soal itu, machinery itu harganya kan full-nya itu 100.000. Nah, 100.000 ini dengan depresiasi per tahunnya adalah 20.000. Nah, depresiasi seharga 20.000 per tahunnya berarti kan nilai ekonomisnya bisa kita hitung adalah 5 tahun. 100.000 dibagi 25.000. Nah, 5 tahun ini itu 5 tahun ini itu perusahaan juga mengakui adanya gain tahun per tahun, karena diketahui gain dari penjualan machinery itu totalnya 25.000, kita bagikan saja 25.000 itu dengan 5 tahun. Sehingga ketemulah 5.000 untuk tahun 2017, 18, 19, 20, dan 21 untuk 5 tahun ke depan gitu kan guys. Nah, next ada unrealized inventory profit sebesar 8.000 pada tahun 2018 karena lagi-lagi itu perusahaan transaksi antar perusahaan, sehingga ini dikurung, dan ini nggak dikurung karena 2019 itu
berhasil dijual ke pihak luar. Nah, next kita tinggal jumlahkan saja, dijumlahkan dan dikurangkan sehingga tahun 2016 itu 260.000 untuk consolidated net income, kemudian 2017 ada 205.000, 122.000 untuk tahun 2018, dan 233.000 untuk tahun 2019. Nah, next, untuk mencari controlling share of net income, kita harus mencari non-controlling interest share-nya. Nah, non-controlling interest share untuk tahun 2016, kita tinggal mengurangkan sun net income 2016 besar 60.000 dengan unrealized gain on land sebesar 5.000, lalu ditambahkan dengan amortisasi plan asset sebesar 5.000, lalu jangan lupa kita kalikan dengan persentase net non-controlling share sebesar 20%, sehingga menghasilkan angka 12.000. Next, untuk tahun 2017, kita tinggal menambahkan sun net income 2017 besar 70.000 dengan amortisasi plan asset sebesar 5.000. Nah, kenapa kok unrealized gain on machinery 25.000 ini nggak diikut sertakan? Nah, itu karena transaksi machinery tahun 2017 ini adalah transaksi downstream, sehingga nggak berpengaruh terhadap non-controlling. Sehingga kita langsung kalikan saja dengan 20% dan ketemulah 15.000. Nah, next untuk tahun 2017, kita tinggal mengurangkan sun net income 2018 sebesar 80.000 dengan unrealized inventory profit sebesar 8.000, lalu ditambahkan dengan amortisasi plan aset sebesar 5.000, lalu kita kalikan 20%, ketemulah 15.400. Nah, terakhir ini untuk tahun 2019, kita menambahkan net income-nya sebesar 90.000, kemudian ditambah unrealized inventory profit sebesar 8.000, ditambahkan lagi dengan amortisasi plan asset sebesar 5.000, juga ditambahkan lagi dengan unrealized gain on land sebesar 5.000, dan dikalikan dengan 20% menghasilkan 21.600. Nah, untuk controlling share of net income ini tinggal mengurangkan consolidated net income dengan non-controlling interest share untuk masing-masing tahun. Sehingga untuk tahun 2016 itu 248.000, kemudian tahun 2019 itu 190.000, tahun 2018 itu 600.000, dan tahun 2019 itu 211.400. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.